Keberhasilan suatu instansi pemerintahan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Kinerja pegawai menjadi tolak ukur utama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan kinerja aparatur negara menjadi fokus penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk memperbaiki kualitas kinerja pegawai adalah melalui penerapan kebijakan remunerasi dan sistem reward. Remunerasi merupakan bentuk imbalan atau balas jasa yang diberikan instansi kepada pegawai atas kontribusi dan prestasi kerja yang telah dicapai, baik berupa gaji, tunjangan, bonus, insentif, maupun penghargaan lainnya sesuai hasil kerja. Sistem remunerasi yang baik diharapkan dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih disiplin, berkomitmen, dan memiliki tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya. Menurut Soprianto, dalam Surahman 2019, remunerasi diberi berdasarkan penilaian kinerja agar imbalan yang diterima pegawai seimbang dan adil dengan hasil kerja yang dicapai. Dalam konteks pegawai negeri sipil atau PNS, remunerasi merupakan kompensasi tambahan di luar gaji pokok yang dikaitkan dengan capaian kinerja individu maupun organisasi. Di Indonesia, kebijakan remunerasi mulai diperkuat sejak pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017, pemerintah mengatur pemberian remunerasi bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur pajak. Hal ini penting karena pegawai pajak memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Palopo yang setiap tahunnya memiliki target penerimaan meningkat sehingga membutuhkan kinerja pegawai yang optimal. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan remunerasi belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih terdapat tantangan dalam memastikan sistem remunerasi benar-benar mampu meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Olivia D.Y.D. Pomong dan Julius M. Rebeolong, di tahun 2022, remunerasi memang berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, tetapi efeknya tidak sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi kerja individu. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian remunerasi yang tinggi belum tentu menjamin peningkatan kinerja apabila motivasi pegawai masih rendah. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa penerapan sistem remunerasi di unit pelayanan bedah jantung dewasa atau UPBJD, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan dan persepsi pegawainya. Yang pertama, dari kinerja unit pelayanan. Setelah penerapan sistem remunerasi, jumlah operasi bedah jantung dewasa meningkat setiap tahunnya, dan rata-rata capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan oleh rumah sakit. Selain itu, pendapatan unit juga meningkat sekitar 33,3% pada tahun 2009, yang melonjak tinggi dibandingkan di tahun 2007, yang dimana menunjukkan efisiensi keuangan yang lebih baik. Namun, ditemukan juga bahwa waktu tunggu pasien dan lama perawatan di ICU cenderung lebih panjang setelah remunerasi diterapkan. Meskipun demikian, kondisi klinis pasien tetap baik, sehingga peningkatan beban kerja tidak menurunkan kualitas pada hasil pelayanan. Kemudian yang kedua, persepsi pegawai. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 71,2% pegawai menyatakan tidak puas terhadap sistem remunerasi. Ketidakpuasan ini terjadi pada aspek gaji insentif, kemudian tunjangan tetap, dan sistem penentuan grading jabatan yang dinilai kurang transparan, khususnya pada kelompok perawat dan staf dengan risiko kerja tinggi. Sehingga muncul persepsi bahwa sistem imbalan belum mencerminkan keadilan dan beban kerja yang sesungguhnya. Meskipun demikian, kinerja pegawai tetap meningkat, yang mengindikasikan bahwa motivasi intrinsik seperti tanggung jawab profesional, etika kerja, dan komitmen terhadap pelayanan publik masih menjadi faktor pendorong utama. Kemudian yang ketiga, kelemahan dan kelebihan dari sistem remunerasi. Kelemahan sistem remunerasi yaitu: yang pertama, penurunan pendapatan bagi dokter invasif. Yang kedua, kurangnya penghargaan atas kompetensi dan masa kerja.
Ketiga, minimnya komunikasi antara manajemen dan pegawai. Dan yang keempat, ketidakkonsistenan dalam penilaian kinerja. Adapun kelebihan sistem remunerasi yaitu yang pertama, pembagian kasus dan beban kerja sesuai dengan kompetensinya. Kedua, transparansi penggajian bagi dokter junior. Ketiga, adanya kesempatan pengembangan keterampilan dan juga pelatihan. Dan yang keempat, sistem penggajian mulai berbasis pendidikan dan pelatihan. Nah, secara keseluruhan, penerapan sistem remunerasi berhasil meningkatkan produktivitas dan output organisasi, tetapi belum mampu meningkatkan kepuasan kinerja pegawai. Temuan ini memperlihatkan bahwa remunerasi finansial saja tidak cukup, karena keadilan, transparansi, dan juga komunikasi organisasi sangat berperan penting dalam membangun motivasi kerja di sektor publik. Sistem remunerasi dan motivasi pegawai terhadap kinerja. Berdasarkan studi kasus dari artikel penerapan sistem remunerasi kinerja pelayanan oleh Wisesa, Ayu Ningtyas, dan lainnya pada tahun 2015, dapat diketahui bahwa hambatan utama dalam penerapan sistem remunerasi di rumah sakit tersebut teridentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem penggajian yang tidak memadai. Sebagian besar staf medis fungsional dan perawat 71,2% tidak puas dengan sistem penggajian yang diterapkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara harapan pegawai dan kebijakan penggajian yang ada. Yang kedua, penentuan grading yang tidak jelas. Ketidakjelasan dalam penentuan grading juga menjadi masalah signifikan. Grading yang tidak transparan dapat menurunkan motivasi dan mempengaruhi persepsi keadilan di kalangan staf. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan evaluasi berkala. Implementasi sistem remunerasi tidak diikuti dengan sosialisasi yang efektif dan evaluasi berkala. Tanpa komunikasi yang jelas dan umpan balik rutin, pegawai sulit memahami dan menerima perubahan yang diterapkan. Secara spesifik, remunerasi yang diberikan kepada pegawai meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas tambahan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi finansial dapat meningkatkan persepsi penghargaan dan keadilan dalam lingkungan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja. Namun, analisis statistik menunjukkan bahwa pengaruh langsung remunerasi terhadap kinerja pegawai relatif terbatas, dengan p-value sebesar 0,092, sehingga dapat disimpulkan bahwa remunerasi tidak cukup untuk mendorong kinerja yang optimal. Sebaliknya, motivasi kerja terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan lebih dominan terhadap kinerja pegawai. Pegawai yang memiliki motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat kinerja yang lebih baik. Motivasi ini mendorong pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam tugasnya, berupaya mencapai target, dan menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif harus mengintegrasikan pemberian remunerasi yang adil dengan upaya peningkatan motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Pengelolaan remunerasi yang tepat akan membangun persepsi keadilan dan penghargaan. Namun tanpa motivasi kerja dan kepuasan kerja yang memadai, peningkatan kinerja pegawai akan terbatas. Oleh karena itu, intervensi manajerial yang komprehensif diperlukan untuk memaksimalkan produktivitas dan kinerja pegawai di lingkungan rumah sakit. Dan untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan remunerasi dan sistem reward di birokrasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan remunerasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor keadilan, transparansi, dan keterkaitannya dengan hasil kerja. Hasil studi kasus di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita menunjukkan bahwa meskipun produktivitas dan capaian kinerja meningkat setelah penerapan sistem remunerasi, sebagian besar pegawai masih merasa tidak puas terhadap sistem penggajian, insentif, dan penentuan grading jabatan yang dinilai kurang adil dan transparan. Sementara itu, penelitian di Rumah Sakit Bayangkara Palembang memperlihatkan bahwa remunerasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai, namun pengaruh tersebut relatif terbatas jika tidak disertai dengan motivasi kerja yang kuat. Motivasi intrinsik terbukti memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam mendorong kinerja, terutama didukung oleh tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa remunerasi saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja pegawai secara optimal. Sistem penggajian yang adil, transparan, dan komunikatif perlu diintegrasikan
mengembangkan strategi peningkatan motivasi serta kepuasan kerja agar mampu menciptakan kinerja pegawai yang produktif, profesional, dan berkelanjutan di lingkungan birokrasi. Yang terakhir adalah rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi utama yang perlu dilakukan adalah perbaikan desain dan implementasi sistem remunerasi agar lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja nyata. Pemerintah serta instansi publik harus memastikan bahwa setiap komponen remunerasi, mulai dari gaji pokok, tunjangan, hingga insentif benar-benar mencerminkan kontribusi dan tanggung jawab pegawai. Penilaian kinerja perlu dilakukan secara objektif dengan indikator yang terstruktur dan disosialisasikan secara terbuka kepada seluruh pegawai agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan. Selain itu, manajemen perlu mengoptimalkan komunikasi dua arah dengan pegawai melalui forum evaluasi rutin agar setiap kebijakan terkait penggajian dapat dipahami, diterima, dan dievaluasi secara terbuka. Dengan langkah ini, sistem remunerasi dapat berfungsi mengintegrasikan remunerasi dengan strategi peningkatan motivasi dan kepuasan kinerja pegawai sebagai instrumen strategi untuk meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan produktivitas kerja aparatur.